Dan penting kami sampaikan, ada banyak pertanyaan seputar pertengahan di Sya'ban ini. Sampai terakhir kami dapati kemarin di Jakarta tentang pertanyaan tersebut. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'bannya ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman min mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnal Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, katakanlah Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Anda bisa temukan di Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih. Yang kalimatnya juga singkat, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati, ya, kepada hambanya, ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Nah, itu yang sahih. Ya. Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Dan itu biasa, keutamaan-keutamaan malam. Misal, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian ya menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam. Itu tiap hari itu, ya, sepertiga malam, ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan. Faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghafartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau Anda enggak minta itu rugi. Dan hadisnya qudsi. Ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Ash'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam.
Dan tidak ada amalan spesifik. Jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan solat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Ya. Itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu. Beliau hanya menunaikan solat-solat sunnah malam, gitu ya. Qiyamul lail, tahajud itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Masya Allah sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekali khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu, ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh. Ya, bahwa pada saat pertengahan Sya'ban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh, ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di Baitur Rahim karena nggak dicatat tuh, ya. Karena tutupnya nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Ya telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup dia pasti terbuka, gitu, ya. Dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilnya sahih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ada hanyalah pena yang diangkat, yang tidak dituliskan. Itu pun bukan di pertengahan Sya'ban atau bahkan di Ramadan, bukan. Hanya dikhususkan pada 3 golongan tertentu. Rafi'al qalam an thalathin, kan? Atau an thalathah. Diangkat pena, tidak dituliskan hisabnya dari 3 golongan. Anis sabiyya hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisab oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terganggu, ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali. Yang disebut tidak waras dan sebagainya, gitu ya. Nah itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kalau dia naik misalnya ngambil mangga Anda, dia lempar, kemudian dia ambil mangganya, Anda nggak usah marah, karena Allah pun nggak hisab. Ya, Allah tidak hisab, jelas ya? Karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya. Dan yang terakhir, anin naimi hatta yastaiqidha. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalnya ada di antara antum, ya tertidur, kemudian subuh lewat sampai jam 10 itu belum dihisab tuh. Nah saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya. Ya, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup, ya. Kalau ditutup artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku, dibuka lagi, ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya, tuh. Okay. Jadi itu diantara amalan-amalan yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Sya'ban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya, sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya. Itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya silahkan, karena tuntunan umumnya ada, hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan. Saya kira jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sebuah hadis. Inna lil malaikati fi samai lailatul id. Para malaikat di langit mempunyai 2 malam id. Kama anna lil muslimina fil ardi yaumai id. Sebagaimana kaum muslimin di bumi
mempunyai 2 hari raya. Jadi para malaikat di langit mempunyai 2 malam raya. Dan kaum muslimin di bumi mempunyai 2 hari raya. Fa'idul malaikah, adapun hari rayanya para malaikat, Lailatul Bara, yaitu malam pembebasan. Malam pembebasan dari dosa. Wahia Lailatun Nisfi min Sa'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam yang lainnya, malam hari rayanya malaikat adalah Lailatul Qadar. Wa'idul mu'minin, dan 2 hari raya kaum mukminin adalah Yaumil Fitri wa Yaumil Adha. Jadi hari raya Fitri dan hari raya Adha. Walihada sumiyat Lailatun Nisfi min Sya'ban, karena itulah diberi nama malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam hari rayanya para malaikat. Al-Quran mengatakan bahwa pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Dan diberi nama juga malam nisfu Sya'ban itu malam lebarannya para malaikat. Diberi nama juga Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Walailatul Hayat, malam kehidupan. Walailatul Syafa'ah, malam syafaat. Walailatul Maghfirah, malam ampunan dosa. Walailatul Irq, dan malam dibebaskan orang dari kesalahan-kesalahannya. Nama lain adalah Lailatul Qismah, malam penentuan nasib kita. Orang Arab menyebut takdir itu qismat. Dalam bahasa Arab orang-orang Baduy juga, yang pernah disaksikan oleh Lawrence, seorang pengembara Inggris di negeri-negeri Arab. Untuk pertama kalinya dia mendengar kata qismat atau qismat. Qismat berasal dari qasama, artinya membagi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridho dengan pembagian yang sudah Allah berikan kepadamu. Nanti kamu akan menjadi orang yang kaya, yang paling kaya. Pembagian itu dalam bahasa Arabnya disebut qismat. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada kita nasib dan ketentuan kita pada tahun-tahun yang mendatang. Pada malam ini Allah menetapkan al-bada bagi orang-orang yang berbuat baik, maka nasib buruknya akan Allah ubah menjadi baik. Pada malam ini juga al-bada yang mengubah orang-orang yang berbuat buruk dari nasibnya yang baik menjadi nasib yang buruk. Seperti yang kita ucapkan di dalam doa kita. Ya Allah, jika Engkau sudah tetapkan aku termasuk orang-orang yang celaka, ubahlah itu dan Kau masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Kalau Engkau sudah menjadikan aku minal ashqiya, dari kelompok orang-orang yang malang, ubahlah nasibku di waktu yang akan datang itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, menjadi suada. Berdasarkan ayat Al-Quran, fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Karena engkau menghapus yang sudah engkau tetapkan dan engkau teguhkan lagi apa yang sudah engkau tetapkan. Semuanya tercatat di dalam ummul kitab. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus. Kalau menghapus itu artinya sudah ditetapkan. Jadi takdir kita sudah ditetapkan. Kemudian
dihapus karena amal-amal soleh kita dan diubah menjadi nasib yang baik. Seperti dalam kisah yang diceritakan dalam hadis-hadis, orang Yahudi yang seharusnya ditimpa bencana, digigit ular, tapi karena dia memberi makan kepada orang yang kelaparan, Allah panjangkan usianya. Itu namanya qismat yang ditetapkan pada malam Qadar. Jadi ada beberapa nama untuk malam nisfu Sa'ban itu, seperti pada malam Qadar. Para ahli tafsir biasanya menceritakan tentang ayat fiha yufraqu fi kullu amrin hakim. Pada malam itu segala urusan yang bijaksana dipisah-pisahkan, diatur. Menurut sebagian ulama itu berkaitan dengan Lailatul Qadar, tapi sebagian lagi itu berkaitan dengan Lailatul Baro'ah, yaitu malam Qadar. Sebetulnya ini ada pertanyaan, dan kayaknya pertanyaan ini sudah berlangsung di seluruh dunia dan baru muncul sekarang ini. Jadi dia terjadi di seluruh dunia tapi baru muncul sekarang ini. Baru katanya 3 abad yang terakhir ini muncul pertanyaan itu. Ini saya mau kutipkan pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama tentang memperingati atau mengisi nisfu Sa'ban dengan ibadah-ibadah. Dia bertanya begini, ada sebagian ulama mutaakhir yang memberikan fatwa yang membid'ahkan seluruh amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi anugerah Allah yang besar yang sudah Allah berikan kepada salafus soleh dari umat ini. Ada sekelompok orang di abad ini, kata dia, yang membid'ahkan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan dengan begitu melarikan diri dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah ihtifal, perayaan dengan upacara-upacara agama, perayaan dengan mengisi dengan ibadah dan saum, atau berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa minha, di antara contoh yang mereka larang dan mereka bid'ahkan itu adalah al-ihtifalu binisfi min Sya'ban, yaitu mengisi acara pada malam Sya'ban. Bagaimana pendapat Anda? Ini dikemukakan kepada seorang ulama besar, Dr. Zuhar. Dia seorang ulama ahli agama, kalau saya tidak salah dari Tunisia. Lalu ia menjawab, ammal mutaakhiruna kal mutaqaddimin qailuna bi istihbabi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban wa qaimuna bi anfusihim ala ihya'iha wa lam yakul bi bid'iyati illa ta'ifatun min adh-dhahiriyyah alladhi habasu qulahum fi zawahiril alfadhin nusus wa as-sallu madhhabahum ala mukhalafatil jamaah wa ma ittafaqat alaihi al-ummah wa qalu bi tabdi'i ma lam tarqa ma'arifuhum ila tadawwuqin indirajihi takhta usul syari'atil ammah. Ini ada ulama mutaakhir belakangan ini. Padahal kata ulama, baik ulama mutaakhir dan mutaqaddimin yang dahulu-dahulu, semuanya berpendapat disunatkannya menghidupkan malam nisfu Sa'ban, melakukan sholat di situ, dan tidak pernah ulama-ulama terdahulu juga ulama mutaakhir tidak ada yang membid'ahkan nisfu Sa'ban itu kecuali sekelompok kecil, kelompok Zohiriyah. Kelompok Zohiriyah adalah kelompok yang memahami hadis-hadis itu dalam arti harfiahnya saja, tidak memahami hadis lebih lanjut, yang akalnya itu sudah terbelenggu karena pemahaman yang sangat dangkal.
Itu kata ulama itu. Khawatir saya dikritik, saya sebut lagi itu ulamanya, Dr. Zuhair. Cari di Google, Dr. Zuhair. Ad-dalil wal burhan ala istighbabi qiyami lailatin nisfi min Sya'ban. Menurut dia, itu yang membid'ahkan malam nisfu Sya'ban itu sebagai perbuatan yang menjauhkan kita dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan majelis ilmu seperti yang kita lakukan, berkumpul di masjid, itu dibid'ahkan karena kedangkalan ilmunya. Saya menemukan bahwa paling tidak berkenaan dengan nisfu Sya'ban itu para ulama terbelahlah dengan memasukkan ulama-ulama yang dangkal ilmunya itu paling tidak kepada 4 golongan lah. 1, orang yang membid'ahkan nisfu Sya'ban itu sama sekali. Nisfu Sya'ban itu pokoknya perbuatan bid'ah, haram mendatanginya. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Ya saudara-saudara yang berkumpul di sini semua adalah ahli bid'ah. Ini golongan yang menyebut dirinya salafi. Golongan yang mengikuti katanya salafus soleh, ulama-ulama yang terdahulu. Kelompok salaf itu saya diwawancarai oleh seorang wartawan Amerika dan dia bertanya tentang perkembangan salafi. Saya bilang salafi itu ada 2. Saya susah mencari istilahnya. Ada salafi dan ada salafi jihadi. Ada salafi dakwah aja. Saya menggunakan istilah kanker. Ada salafi yang benign, salafi seperti kanker jinak, dan ada salafi yang malignant, jadi seperti kanker ganas. Kalau salafi yang dakwah aja, tidak termasuk salafi jihadi, itu salafi jinak. Kerjanya hanya membid'ahkan saja. Kamu melakukan bid'ah, jangan datang ke masjid malam ini karena itu perbuatan bid'ah. Itu salafi jinak. Salafi yang ganas, yang malignant, orang-orang yang melakukan bid'ah itu harus dihabisi. Kalau perlu disembelih semua. Misalnya ISIS itu salafi yang ganas, malignant salafi. Itu satu golongan yang membid'ahkan nisfu Sya'ban. Saya dengar kelompok khilafah membid'ahkan nisfu Sya'ban. Ini hanya sekedar contoh, bukan masuk dalam acara inti pengajian. Kadang-kadang apa yang mereka bid'ahkan pun kalau diperlukan mereka adakan juga. Itu salafi yang rada malignant. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang membid'ahkan. Alasan mereka, 1 katanya hadis-hadisnya dhaif. Lalu mereka jejerkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, memang tentang nisfu Sya'ban itu ada hadis dhaif dan ada hadis yang sahih. Malah ada seorang ulama Wahabi, bapak lihat di YouTube, cari Al-Maghamisi. Al-Maghamisi itu ulama Yahudi yang sekarang Yahudi. Saya seringkali salah nyebut tapi benar. Itu ulama-ulama Wahabi sekarang ini masih hidup. Di YouTube bisa lihat ceramah dia. Dia berkata hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu dhaif. Tetapi Al-Albani, seorang ahli hadis mutakhir, sudah meninggal. Al-Albani mengatakan semua hadis tentang nisfu Sya'ban itu dhaif kecuali satu hadis, yaitu bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah melihat ke makhluk ini, kemudian Allah berkata, siapa orang yang pada malam ini ingin aku ampuni,
Siapa orang yang pada malam ini menginginkan diluaskan rezekinya? Siapa orang yang di malam ini ingin dilindungi dari bala bencana? Hadis ini sahih. Dan sebetulnya kita tidak bisa menyebut satu amal itu bid'ah hanya karena banyak hadis yang dhaif. Nah, kata ulama itu, hadis yang dhaif ini karena adanya yang sahih itu yasuddu ba'duha ba'don, dia saling memperkuat. Dan si ulama itu berkata, hadis tentang itu dhaif tapi saling memperkuat satu sama lain, apalagi ada satu hadis yang sahih. Nanti saya akan sebutkan banyak hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh mereka. Itu salah satu teknik mereka untuk menipu bapak-bapak, kumpulkan hadis yang dhaif aja, kemudian dibacakan. Jadi sholat nisfu Sa'ban itu bid'ah. Hadis yang sahihnya nggak dibilang. Untung bapak-bapak dan ibu-ibu kan tidak ngerti hadis, jadi gampang ditipunya. Misalnya ziarah kubur itu tidak boleh, bid'ah. Dibawakanlah hadis-hadis yang dhaif tentang ziarah kubur. Ribuan hadis yang sahih tidak dia bicarakan. Misalnya mereka berkata, ada hadis bunyinya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarfa'u yadayhi fid du'a illa fil istisqa. Nabi itu tidak pernah mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali di dalam istisqa. Jadi berdasarkan satu hadis itu disebarkanlah, nggak boleh ngangkat tangan berdoa itu bid'ah. Jadi kalau mereka diajak doa begini aja itu, kecuali untuk kepentingan pemilu. Menyimpan tangan itu bid'ah. Padahal kata Imam Nawawi, hadis-hadis tentang mengangkat tangan itu jumlahnya banyak sekali. Adadun la tuhso, kata Imam Nawawi, itu ahli hadis juga. Bilangannya tidak terhitung. Tapi mereka ada bilangan terhitung, ambil aja satu. Untuk kepentingan menipu bapak-bapak dan ibu-ibu. Balik lagi, hadis tentang nisfu Sa'ban itu banyak. Nah, ketika disampaikan hadis itu, seperti ulama-ulama Wahabi yang ada dalam YouTube itu, mereka kemudian mengatakan hadis tentang keutamaan Ramadan itu karena banyaknya sahih. Memang ada yang dhaif, tapi sahih. Tapi katanya menyelenggarakan ibadah pada malam nisfu Sa'ban itu berjamaah di masjid, khusus ibadah puasa pada hari nisfu Sa'bannya itu bid'ah. Jadi kumpulnya yang bid'ah itu. Saya ingin tanya, kalau begitu yang tidak bid'ahnya apa? Karena kumpulnya, ibadahnya dikhususkan pada nisfu Sa'ban itu bid'ah. Memang nisfu Sa'bannya baguslah katanya untuk dipakai berdoa. Tetapi kalau ngumpulnya itu bid'ah. Bapak-bapak itu kalau ya berdoa di rumah masing-masing dan jangan nyebut nisfu Sa'ban, doa apa saja itu katanya. Lucunya mereka itu misalnya puasa pada setiap tanggal 15 itu sunnah. Itu namanya puasa bid. Puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan itu sunnah. Kecuali pada 15 Sa'ban. Itu jadi bid'ah. Karena kok menentukan puasanya 15 Sa'ban. Jadi menentukan seperti mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Tapi kalau menentukan bulan Maulud untuk memperingatinya itu bid'ah. Mengenang Isra Mi'raj Nabi itu bagus, tapi kalau menentukan itu di bulan Rajab itu jadi bid'ah. Sehingga saya berkata kepada mereka, mengadakan pengajian, ngumpul-ngumpul di masjid itu bagus menurut mereka. Malah sekali lagi maaf, untuk kepentingan pemilu mereka kumpul di masjid, sholat tahajud, sholat subuh untuk kepentingan kampanye. Itu bid'ah sebetulnya. Karena sholatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk kepentingan kampanye. Itu mestinya bid'ah. Kenapa mereka menentukan waktunya? Itu sudah bid'ah juga. Saya pernah berkata kepada mereka yang mengadakan pengajian setiap malam Rabu.
bukan tempat kita. Pengajian setiap malam Rabu saya tanya, pengajian itu bagus, tapi menentukan ngajinya pada malam Rabu itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil mereka. Jadi kelompok yang kedua berkata malam nisfu Sa'bannya bagus. Kalau mau ibadah. Cuma jangan dihubung-hubungkan nisfu Sa'ban katanya. Sholat tahajud aja. Jangan niat mengisi malam nisfu Sa'ban. Besoknya puasa tanggal 15 bagus karena itu puasa al-bid. Cuma jangan menyebut ini puasa nisfu Sa'ban. Puasa tanggal 15 Sa'ban. Tanggal 15 Sa'ban itu bahasa Arabnya nisfu Sa'ban. Salah satu keistimewaan orang Indonesia ialah menyelesaikan persoalan dengan mengganti kalimat. Apa yang halal jadi haram karena kalimatnya diganti. Atau yang haram jadi halal karena kalimatnya diganti. Yang mengerikan jadi menenteramkan karena kalimatnya diganti. Ditangkap oleh polisi, mengerikan kan? Enggak, dia enggak ditangkap, diamankan. Jadi enak mendengarnya. Itu madhab yang kedua. Madhab yang kedua itu bid'ah dengan alasan takhsyish atau ta'yin, menetapkan waktu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang nisfu Sa'ban, bid'ahnya itu karena berjamaahnya. Kalau tadi karena menentukan waktunya, ini karena berjamaahnya. Kumpul di masjid, bareng-bareng baca zikir, baca Quran bareng-bareng. Itu jadi berkumpulnya jamaah karena tidak ada contoh dari Nabi katanya. Sebagaimana juga tidak ada contoh dari Nabi berkumpul kampanye melakukan sholat dengan menghadap ke arah mana saja. Nah, yang ingin saya jelaskan sekarang bahwa nisfu Sa'ban itu adalah sunnah dan sudah ijma para ulama terdahulu dan dijalankan di berbagai negeri pada zaman dulu. Ada seorang ahli tarikh Al-Maqrizi bercerita pada abad-abad ke-4 atau ke-5 dia datang ke Mesir. Pada waktu itu dia heran karena tiba-tiba kota-kota di Mesir berlimpah cahaya. Orang memasang-masang lampu-lampu di kota Mesir itu. Di depan rumah disediakan makanan. Siapa saja orang lewat boleh ngambil makanan itu. Dia heran apa yang terjadi dan kemudian dia beritahu bahwa itu malam nisfu Sa'ban. Ibnu Taimiyah juga bercerita bahwa kalau Ibnu Taimiyah bagus, nanti saya bacakan ini pendapatnya. Padahal Ibnu Taimiyah itu mbahnya Wahabi. Mbah dari mbahnya Wahabi. Patut saya bacakan komentarnya tentang nisfu Sa'ban ini. Dia berkata dalam Majmu'il Fatawa, kumpulan fatwa li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia berkata, amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsu wa atharun wa nuqila an ta'ifati minas salafi annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdah qad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hada wa amma as-salatu fiha jama'atan فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على طاعات والعبادة. Adapun malam nisfu Sa'ban, maka sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis keutamaannya di dalam hadis dan athar, dan sudah dinukil dari sebagian ulama salaf bahwa mereka mengisi malam nisfu Sa'ban itu dengan sholat. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, sholat seseorang di situ sendirian itu sudah ada contohnya dari ulama salaf. Dan itu bisa jadi hujah dan tidak boleh dibantah kenyataan ini. Amma sholatu fiha jamaah, adapun sholatnya dengan berjamaah di masjid. Kita juga nanti sebetulnya tidak berjamaah sih. Kalau sholat sunatnya masing-masing, kecuali sholat wajib. Sholat sunat itu masing-masing, tidak berjamaah. Tapi yang menarik di luar sangkaan saya, adapun sholatnya berjamaah itu bid'ah. Seperti anak cucunya Mbah itu sekarang. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak berkata begitu. Amma sholatu fiha jama'atan, adapun sholat berjamaah. Fahada mabniyun ala qa'idatin ammah
maka itu harus ditegakkan di atas prinsip umum, yaitu selalu khotwatan itu memang lebih bagus dalam jamaah. Itu kaidah umumnya. Sampai makan pun kalau berjamaah itu nilainya lebih mulia daripada sendirian. Jadi ditegakkan itu. Karena kalau jamaah itu lebih beruntung daripada sendirian menurut prinsip pada umumnya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Saya sekarang ingin memperlihatkan pendapat para ulama sepanjang sejarah. Dari ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Dari ulama-ulama imam madhab beneran. Bukan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama YouTube. Pertama, hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Kata Al-Albani, hadis ini sahih. Satu-satunya hadis yang sahih. Bapak tidak usah tahulah hadis-hadis yang didoakan mereka, ini aja dihafal. Hadis yang sahihnya, kata Al-Albani. Inna allaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihaqdihim hatta yada'u. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ia ampuni kaum mukminin. Ia beri tempo kepada orang-orang kafir. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkanlah orang kafir itu hidup lama untuk menumpuk dosanya. Memberi tempo kepada orang-orang kafir dan menolak orang-orang yang mendengki sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Di dalam riwayat yang lain, Allah mengampuni semua orang mukmin pada malam nisfu Sya'ban itu kecuali yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya atau dengki sampai meninggalkan permusuhannya. Seorang ulama yang menulis kitab bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam silaturahmi juga. Malam ketika kita meninggalkan kedengkian, kebencian, dan menyuburkan saling menyayangi di antara kita. Karena itu dianjurkan kan kita saling memaafkan sebelum nisfu Sya'ban dan sudah nisfu Sya'ban itu. Suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Karena pengampunan dosa kita dipending sebelum kita menyambungkan silaturahmi di antara kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf, atau Brani dalam Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan dari Tabrani dalam Al-Kabir, dan seterusnya. Kemudian dia jelaskan, wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Itu bahwa orang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan permusuhan di dalam hatinya tidak akan diampuni sampai dia tinggalkan kedengkiannya, sampai dia bersihkan hatinya. Fahum mahrumun minal maghfirah. Selama dia tidak membersihkan hatinya dari permusuhan dan kedengkian, dia diharamkan dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadis yang sama sejenis ini, innallaha la yatalli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Pada malam nisfi min Sya'ban itu Allah ampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan menyimpan permusuhan. Mari kita bersihkan sekarang ini, jalin hubungan kembali dengan saudara-saudara kita. Ada hadis yang oleh para kelompok sana dianggap hadis itu dhaif. In kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, salatlah di malam harinya, wasumu naharoha, dan berpuasalah di siangnya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fayaqulu ala man mustaghfirun fa aghfiru lahu, ala mustarzikun fa arzuquhu, ala mubtala fa uafihu, ila kada wa kada hatta yatlu al-fajr. Saya mentakwil hadis ini. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala
berada dalam posisi siap sedia sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dan ia berkata, mana pada hari ini orang yang meminta ampunan agar aku ampuni, mana yang meminta rizki agar aku beri rizki, mana yang menderita penderitaan supaya aku hilangkan penderitaannya. Dan begitulah sampai terbit fajar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini tidak disukai oleh para ahli hadis hanya karena sumbernya itu an Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan ini dari Ali bin Abi Thalib. Karena itu langsung hadis ini sahih. Diteliti ternyata memang di dalam barisan orang yang meriwayatkan hadis ini ada Rafidah, ada orang-orang Rafidah, ada ahli bid'ah yang menyesatkan. Karena itu hadis ini ditolak. Kemudian yang paling istimewa dari itu semua, madhab Ja'fari menganggap nisfu Sa'ban itu sebagai hari raya. Sejak dari dulu, sejak dinasti Fatimiyah. Jadi yang dikunjungi oleh ahli sejarah itu ialah dinasti Fatimiyah di Mesir yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Mesir itu sampai sekarang. Bahkan Imam Al-Azhar itu juga memberikan fatwa tentang kebolehan memperingati nisfu Sya'ban. Saya sekarang ini mau menceritakan laporan negeri-negeri yang memperingati nisfu Sya'ban itu dan menjadikannya sebagai hari raya. Yang pertama Iran. Sudah bisa diduga. Iran menghususkan malam nisfu Sya'ban dengan menghias jalan-jalan, apartemen-apartemen dengan cahaya dan permainan-permainan cahaya. Dan membagi-bagikan manisan-manisan halwa. Mengadakan acara dan menyebut hari nisfu Sya'ban itu sebagai hari orang-orang tertindas sedunia. Dan mereka libur pada hari itu. Mereka menyebut ini hari untuk orang-orang tertindas sedunia. Karena di sini dilahirkan Sohibuz Zaman, Imam Mahdi ajalallahu farujahus syarif yang akan membebaskan umat manusia. Ulama terdahulu juga menyebut Lailatul Bara'ah, malam pembebasan atau hari pembalasan. Di Irak tentu dengan mengadakan peringatan nisfu Sya'ban seperti yang kita lakukan di sini. Mereka memperingati malam nisfu Sya'ban dengan membaca ziarah Imam Husain ibn Ali. Lalu mereka menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban di markadnya Imam Husain salamullahi alaih. Jadi Karbala mereka berkumpul untuk memperingati. Dan kadang-kadang mereka jalan juga, jalan dari berbagai tempat seperti pada waktu Arba'in untuk memperingati nisfu Sya'ban. Karena ada sekitar 950 mauqib Husainian yang memberikan hidangan kepada para peziarah ke Karbala. Sama seperti yang kita pernah alami pada waktu Arba'in, pada malam nisfu Sya'ban itu sepanjang jalan untuk orang-orang yang berjalan menuju Karbala itu disediakan makanan. Sekaligus juga memperingati wiladah Sohibuz Zaman Imam Mahdi. Yang kebetulan kata bersamaan allati tusadifu muntasaf Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Di Mesir tahtafilu wizaratul awqatul misriyah bilailatin nisfi min Sya'ban haitsu awdaha bayan li wizaratil awqaf anna al-ihtifal yabda'u bi tilawati ma tayassara min al-Qur'anil Karim. Thumma kalimah li Dr. Rais Jami'atu Azhar Haulat durus wal ibar al-mustafada min hadhihi dzikra al-karimah. Di Mesir katanya itu rutin ada perayaan yang dilakukan oleh Kementerian Agamanya Mesir, disebut Wizaratul Awqaf, malam nisfu Sya'ban, dan di situ acara dimulai dengan pembacaan ayat Al-Qur'an, kemudian sambutan khusus dari doktor pemimpin Universitas Al-Azhar. Di Bahrain luar biasa katanya ada perayaan-perayaan yang meluas di bulan Sya'ban dengan menghidupkan malamnya dan pembagian makanan terutama kepada fuqara dan masakin
juga mengadakan maktam-maktam, perlombaan di antara berbagai tempat. Di Saudi ada juga perayaan ini, cuma tidak dilakukan oleh orang Saudi seorang pun kecuali orang Syiahnya. Orang Syiah yang ada di Al-Qatif, Al-Ahsa, Ad-Damam, itu daerah-daerah minyak. Dilalah kersani Allah, daerah minyak itu penduduknya orang-orang Syiah. Tapi penduduknya miskin-miskin karena minyaknya tidak diberikan kepada mereka. Minyaknya diangkut ke Amerika dan dijual ke Indonesia antara lain. Di India, kaum muslimin di India juga mengadakan peringatan Lailatul Baro'ah itu dengan sholat, dengan doa, dengan tilawatil Quran, dengan permohonan ampunan. Juga mereka berziarah kepada yang sudah meninggal, membacakan Al-Fatihah kepada arwah mereka. Peringatan Nisfu Sa'ban itu dimulai dari hari yang ke-13, ke-14 sampai kepada hari yang ke-15. Itu apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam ini. Bisa saudara akses di Wikipedia berbahasa Arab. Nisfu Sya'ban adalah perayaan kaum muslimin yang disepakati oleh seluruh madhab. Saya tadi tidak menyebutkan Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tapi semua madhab sepakat keutamaan untuk mengisi malam Nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan membagikan makanan, dengan amal-amal soleh. Karena inilah malam yang disebut malam qismat, ketika Allah membagikan kepada kita takdir dan nasib kita pada tahun-tahun yang akan datang. Allahumma in kuntu indaka fi ummil kitabi syaqiyya faj'alni sa'ida. Kalau saudara tidak hafal, ingat maknanya. Ya Allah, jika engkau telah tetapkan aku sebagai orang yang celaka dalam ummul kitab, ubahlah aku menjadi orang yang bahagia. Karena sesungguhnya engkau menghapus apa yang kau kehendaki dan menetapkan apa yang kau kehendaki. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu ma tasya biyadikal khair. Pada tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Marilah nanti kita mulai doa kita dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua, karib kerabat, kawan-kawan. Setelah itu kita memohonkan ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya pada malam ini. Juga dianjurkan pada malam ini kita bermohon supaya Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak. Memohon rezeki yang banyak itu bagian dari ibadah kita. Membaca Yasin 3 kali ternyata bukan hanya tradisi ahli sunnah, tapi juga tradisi ahlul bait. Dan Yasin yang pertama antara lain untuk menambah usia kita, kalau Bapak memang ingin menambahnya. Yang kedua, untuk memperoleh rezeki yang luas. Dan Yasin yang ketiga, untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tradisi yang sudah lama juga di Indonesia, yang baru belakangan saja ditolak oleh banyak orang, yaitu oleh kelompok Zohiriyah yang menerima hadis-hadis secara harfiah dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Untuk menutup ini, mari kita kirimkan doa untuk menjadi ungkapan kecintaan kita bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang kedua, kita doakan orang-orang yang sedang menderita, mudah-mudahan Allah lepaskan dari penderitaannya. Orang-orang yang fakir, mudah-mudahan Allah perkaya dengan anugerahnya. Orang-orang yang mendapat kesusahan, mudah-mudahan Allah lepaskan kesusahan mereka. Mudah-mudahan orang yang jahil diberi pemahaman, orang-orang yang fakir diberi kekayaan dari sisi Allah, orang-orang yang lemah diberi kekuatan.
الحادنية وكل نية صالحة زيادة في صرف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين وسيدة نساء العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.